hari ini kita akan berbagi lagi ya, sharing tentang bagaimana benefit yang bisa kita peroleh selama kerja di Arab Saudi, khususnya yaitu di rumah sakit swasta ya, atau poliklinik, atau jenis dental bisa, atau bisa juga dermatologi. Yang penting itu poliklinik atau klinik atau bahkan rumah sakit. Oke. Nah, yang khususnya untuk swasta atau private. Nah, karena di sini punya perbedaan di antara pemerintah dan juga untuk swasta. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas benefit yang kita dapat kalau di swasta. Antaranya, yang pertama adalah tempat tinggal atau akomodasi. Nah, untuk akomodasinya di sini free ya. Kalau kita kerja di Arab Saudi khususnya itu akomodasinya free. Tempat tinggalnya free, gratis ya. Memang difasilitasi oleh pihak rumah sakit atau tempat layanan kita bekerja gitu. Jadi memang di sini karena Saudi masih termasuk negara yang memprotektif tenaga kerjanya dengan baik. Sini tidak terlalu bebas sehingga untuk akomodasi memang difasilitasi. Tidak ada pembebasan untuk bisa memilih tinggal dimanapun Anda berada, itu tidak ada. Kecuali tinggal di tempat yang tidak difasilitasi di luar daripada fasilitas, maka itu harus ada surat izin ya, nanti ada lagi proses pengurusannya gitu ya. Namun ada yang free, kenapa harus yang berbayar ya? Beda lagi kalau memang bawa keluarga, nggak mungkin dong tinggal di tempat free karena kan kita tidak sendirian gitu kan, sama tenaga kerja yang lainnya. Oke, berikutnya yang kedua, transportasi. Nah, untuk transportasi ini, transportasi untuk kita bekerja ya, dari tempat tinggal kita ke tempat kita bekerja, itu juga diberikan layanan fasilitas antar jemput ya. Misalnya ada terkadang polikliniknya di tempat tinggal yang sama dibuka polikliniknya, jadi tidak perlu ada transportasi antar jemput. Tapi jika memang kliniknya berjauhan dengan tempatnya tinggal yang difasilitasi, maka nanti ada layanan antar jemput. Oleh sebab itu, layanan untuk antar jemput transportasi ini adalah free. Ada sebagian tempat yang memang tersedia driver, sehingga kalau kita mau ke mall atau ke suatu tempat pembelanjaan umum, itu kita bisa atur appointment, bisa pergi bareng-bareng dengan membuat janji dulu sama HRD-nya, maka nanti akan difasilitasi untuk bisa pergi ke suatu tempat seperti tempat pasar, market kayak gitu kan, atau mau ke mall itu boleh. Biasanya dalam sebulan ada 2 kali gitu, dan itu harus kesepakatan dengan semua teman-teman gitu ya. Tapi ada juga yang memang tidak ada, itu kembali lagi ke keberuntungan setiap klinik Anda bekerja. Kemudian berikutnya, asuransi. Nah, kalau untuk asuransi memang mereka juga memfasilitasi setiap tenaga kerja, memang mereka menyediakan untuk asuransinya. Jadi untuk asuransi ini dibayarkan oleh pihak rumah sakit atau klinik tersebut. Nah, mereka bayarkan untuk bulanan atau tahunannya. Yang pasti itu asuransi kita punya masing-masing dan itu sudah dibayarkan. Dan di situ nanti ada limitnya. Jadi kalau kita berobat pun free. Oke. Kalau memang Anda berada di poliklinik umum, private, maka Anda tidak perlu menggunakan asuransi, ya kan? Memang klinik Anda sendiri yang punya fasilitasnya, jadi ya tinggal pergi aja ke IR, pergi aja ke IGD, minta diinfus, ya seperti kita layaknya di Indonesia juga gitu. Kalau kita butuh ya kita tinggal datang aja, samperin, minta diinfus, udah kelar. Namun kan terkadang ada juga yang di klinik dental atau dermatologi, jadi otomatis nggak ada klinik umumnya, jadi kalau mau berobat ya harus ke klinik umum, ya kan? Tapi biasanya kalau dermatologi atau dental, mereka punya free untuk pengobatan gigi, perawatan kulit, karena kan memang berdasarkan rumah sakit yang mereka tempati. Oke. Keempat adalah jam kerja dan lembur. Nah, untuk jam kerjanya itu kita di sini kerjanya 8 jam. Ada juga yang 12 jam. Namun yang 12 jam ini bukan berarti memforsir ya, tidak, tapi itu kerjanya 12 jam, jadi dia tetap 48 jam dalam seminggu. Nah, kalau semisal 12 jam ya berarti dalam seminggu ada sekitar
ya kalikan aja sendiri gitu ya. Nah, yang penting dalam seminggu itu ada 48 jam. Berarti ada jatah libur dalam seminggu 1 hari. Namun jika Anda tidak punya jatah libur atau tetap bekerja, itu artinya Anda mendapatkan lembur. Jadi lembur ini ditambah lagi nanti penambahan gajinya. Itu dihitung dengan berapa gaji pokok Anda, berapa gaji basic Anda, nanti dihitung berapa rial dalam per jam. Seperti pengalaman saya sebelumnya, saya punya lemburan dalam sebulan itu adalah sekitar 1.500 atau kadang bahkan ada yang 2.000 kayak gitu ya. Nah, kalau 1.200, 1.000-an, 700-an, berarti kita dapat duitnya tuh lemburan untuk per bulan ada sekitar 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Itu tergantung keberuntungan kita, berapa banyak lembur yang kita dapatkan dalam tiap bulannya. Namun, tidak semua poliklinik atau rumah sakit yang memberikan lemburan. Karena jika memang mereka sangat membutuhkan, baru mereka berikan lemburan. Tapi jika memang tidak, ya otomatis mereka akan memaksimalkan seefektif mungkin gitu ya. Karena yang intinya yang mau saya sampaikan di sini, jika Anda punya jam lembur atau jam lebih daripada jam kerja Anda, maka itu akan dimasukkan ke waktu lembur. Jadi alhamdulillah ya, setiap keringat Anda memang terbayarkan. Oke, kemudian berikutnya, yang kelima, kontrak kerja itu 2 tahun. Nah, untuk kontrak kerja ini di swasta itu ada 2 tahun. Jadi nanti setelah 2 tahun ada pembaharuan kontrak kerja. Nah, dalam 2 tahun ini kita punya benefit dalam per tahun, punya jatah libur tahunan 21 hari. Ya, dalam seminggu kita punya libur 1 hari, dalam sebulan ada 4 hari. Ya, kemudian dalam 1 tahun, di luar daripada hari libur ini, jatah tahunannya, cuti tahunan lah ya, kalau seperti kita umpamanya di Indonesia, itu cuti tahunannya ada 21 hari per tahun. Jadi untuk 2 tahun ada 42 hari. Nah, kenapa 2 tahun saya katakan? Karena memang kontrak kerja kita adalah per 2 tahun diperpanjang. Jadi kita bisa ambil liburnya untuk tahap pertama, yaitu setelah 2 tahun bekerja, bisa kita pulang ke Indonesia selama 42 hari. Oke. Nah, 42 hari ini kita tetap gaji berjalan dengan lancar, namun kita tetap juga dapat jatah libur. Sebagian mereka tidak gajinya itu akan menjadi setengah gaji basic. Jadi umpamanya kalau biasanya Anda mendapatkan gaji 3.000, karena Anda ambil cuti tahunan, pada saat Anda tidak bekerja, maka Anda akan dibayar 1.500. Jadi selama 2 bulan menjadi 3.000 juga. Ya, nah jadi paham ya apa yang saya katakan. Nah, jadi Anda dalam libur pun Anda tetap akan digaji setengah daripada gaji Anda. Lumayan kan, ketimbang tidak sama sekali. Jadi libur Anda bisa 48 hari atau katakanlah sebulan lebih ya. Kemudian hampir 2 bulan itu namanya, hampir 2 bulan, kemudian ditambah lagi untuk Anda pulang ke Indonesia tidak perlu bayar, karena itu gratis ya, pulang dan pergi itu biayanya gratis, difasilitasi dari rumah sakit atau poliklinik Anda bekerja, karena itu memang benefit yang kita dapatkan jika kita bekerja di Arab Saudi, dan itu bisa kita peroleh untuk yang free-nya pulang pergi, tiket pesawat tidak perlu kita yang bayarkan, tapi dibayarkan oleh mereka itu setelah hanya 1 kali berlaku pulang dan pergi selama kontrak kerja kita 2 tahun. Jika kita sudah memperpanjang nih kontrak kerjanya, ya udah kita perpanjang, kemudian untuk berikutnya renew lagi, ya kan? Jadi renew lagi untuk 2 tahun berikutnya. Nah, untuk 2 tahun berikutnya kita umpama mau pulang lebih awal di tahun pertama, nggak masalah. Mereka tetap akan memberikan izin Anda untuk bisa pulang di tahun pertama. Dan mereka juga akan memberikan fasilitas yang gratis, yang pulang pergi free ya, tapi tetap dalam selama kontrak Anda mereka memberi yang gratis itu untuk 2 tiket ya, pulang dan pergi. Tapi jika memang Anda ingin juga pulang lagi di luar daripada yang mereka berikan, maka Anda bayar sendiri. Semisal Anda mau pulang tiap tahun nggak masalah, yang penting Anda bayar sendiri, karena yang ditanggung oleh mereka hanya 1 kali, yaitu 2 tiket pulang dan pergi. Oke, jadi paham ya sampai di sini. Nah, berikutnya untuk gaji. Jadi kalau untuk standarnya gaji di rumah sakit
sakit saat ini atau di poliklinik untuk tahun 2023 itu standarnya ya. Standarnya gaji Anda adalah 3.000 hingga 3.500. Tapi jika memang tidak tercapai 3.500 minimal dan Anda mendapatkan 3.300. Nah, 3.000 adalah basic Anda, maka itu kalau dikalikan dengan uang Indonesia sekitar 12 juta. Ditambah lagi dengan 300 rial. Jadi 300 rial ini sama dengan 1.200.000. Maka yang Anda peroleh adalah 13.200.000. Itu ya, kurang lebih 13 juta atau 14 juta. Oke, dalam 1 bulan. Nah, jadi untuk gaji ini ya kembali yang penting untuk realnya itu 3.000 hingga 3.500. Jadi angka uangnya itu dari 12 juta hingga 14 juta atau 13 juta. Oke, tergantung dengan kurs saat ini. Kemudian 300 ini adalah uang makan. Nah, jadi kita dapat juga untuk uang makannya. Uang makan yang ditanggung oleh pihak klinik atau rumah sakit sebanyak 300 rial untuk 1 bulan. Jadi kita dapat gajinya adalah 3.000 ditambah uang makan 300, maka menjadi 3.300. Kemudian berikutnya yaitu yang ketujuh ya. Yang ketujuh, jalan-jalan fasilitas. Nah, untuk jalan-jalan ini seperti saya sampaikan sebelumnya, untuk transportasi sebagian poliklinik mereka menyediakan driver untuk klinik tersebut. Jadi kita bisa atur appointment atau minta izin ke HRD untuk diantarkan ke suatu tempat, semisal ke mall atau mungkin ke pasar atau mungkin ke tempat yang pada umumnya kita mau kemana, itu nggak masalah, itu mereka akan antarkan. Yang penting kita buat appointment dan perginya bareng-bareng dengan teman ya, paling nggak ada sekitar 3 orang atau 5 orang kayak gitu. Jadi sama-sama perginya bareng dan mereka akan antarkan dan itu free. Nah, di luar daripada itu ya, itu Anda sendiri. Kita di sini ada fasilitas Uber ya, untuk aplikasi online-nya. Ada Uber, ada namanya Karim. Jadi kita bisa untuk akses secara online juga. Oke? Kemudian untuk umrah dan haji. Nah, untuk umrah dan haji ini sebagian rumah sakit atau poliklinik memang mereka memfasilitasi bisa berangkat umrah atau haji dari pihak rumah sakit itu sendiri. Namun ada juga yang tidak ya. Tapi jangan berkecil hati untuk yang tidak ini, karena tidak masalah, karena pada dasarnya memang ini bukan benefit, ini hanya keberuntungan kita. Nah, jika memang rumah sakit Anda atau klinik Anda tidak memfasilitasi, maka jangan berkecil hati, karena tidak apa-apa juga. Karena memang itu pada dasarnya tidak difasilitasi dari rumah sakit, tapi jika memang ada, yaitu keberuntungan Anda. Nah, yang penting pada saat berangkat umrah dan juga haji ini mereka kasih kita waktu libur khusus untuk umrah dan haji, jadi tanpa ada pemotongan gaji. Karena memang untuk haji kita punya jatah dalam setahun 7 hari atau 10 hari ya, itu tanpa potongan dari gaji. Kemudian untuk umrah kita punya jatah libur 3 hari, itu juga tidak ada potongan gaji. Ya, untuk berangkat umrah dalam setahun sekali yang difasilitasi mereka tanpa potongan gaji untuk ambil liburnya itu selama 3 hari. Oke, maka lebih daripada itu yaitu akan dikurangi dengan hari cuti tahunan Anda. Kemudian uang tambahan Anda yang akan Anda peroleh berikutnya adalah dari transfer pasien. Jadi semisal rumah sakit Anda adalah rumah sakit poliklinik umum ya. Jadi nanti ada pasien yang gawat, maka perlu ditransfer ke rumah sakit umum yang daerah setempat. Jadi otomatis Anda harus transfer pasien menggunakan ambulans ke rumah sakit tersebut. Maka itu nanti Anda akan ada benefit dan keuntungannya ya. Ada sebagian mereka akan memberikan 100 rial untuk sekali transfer. Ada juga yang mereka akan berikan jatah libur 1 hari. Ya. Jadi yang intinya untuk transfer pasien juga kita punya jatah atau fee gitu ya. Jadi alhamdulillah memang tidak ada yang sia-sia atau tidak ada yang merugikan, karena memang alhamdulillah semua yang kita peroleh di sini banyak benefitnya. Jadi untuk teman-teman yang memang punya niat dan ingin sekali ya bekerja di rumah sakit Arab Saudi, maka Anda harus mempersiapkan diri terutama dalam segi berbahasa, kemudian dalam dokumen Anda harus lengkap dan aktif. Jadi semoga bermanfaat. Jika memang ada yang ingin ditanyakan boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.